Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Air Pro Revolution Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sugianto Menembus Batas. Di kesempatan malam ini saya kedatangan bintang tamu, namanya Pak Adi. Ya, nanti kita kenalan dulu. Pak Adi ini
nama lengkapnya siapa, tinggal di mana, latar belakangnya apa, dan sekarang kesibukannya apa aja. Nanti dijawab oleh Pak Adi. Nah, seterusnya seperti biasa guys, malam ini kita ingin meminta kepada Pak Adi untuk menceritakan pengalaman hidupnya yang berbeda, yang unik, yang tidak biasa, yang sudah dialami seperti itu. Jadi ada juga pengalaman-pengalaman tentang horor ya, seperti itu. Apa kabar Pak Adi? Baik, Ya, boleh diperkenalkan Pak Adi ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Misti. Tempat tinggal saya di Pancur Batu, Tuntungan 2. Saya ingin membagi pengalaman kisah nyata dalam hidup saya, di mana di saat itu saya sholat subuh dan bertemu Ustadz dan mengatakan bahwasannya di waktu sholat subuh itu malaikat itu berbaris dari rumah hingga ke masjid. Pak Adi, sekarang kesibukannya apa aja Pak Adi? Kesibukan saya, pekerjaan saya, saya bergerak di bidang penghijauan atau buat pertamanan dan keindahan untuk alam. Tumbuh-tumbuhan, menanam tumbuh-tumbuhan atau apa ini? Ya, tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan bunga atau pohon-pohon yang untuk penghijauan. Itu tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga itu nantinya dijual Pak Adi ya? Ya, kita jual, kita bibitkan dahulu, kita semaikan. Setelah udah layak dijual, kita jual, kita pasarkan. Itu biasanya kalau dijual si pembeli itu untuk apa aja tuh Pak Adi? Apakah untuk taman atau untuk hiasan rumah atau untuk penghijauan rumah, apa itu biasanya Pak Adi? Keperluannya itu? Ya, yang paling sering untuk taman rumah, Ya. dan juga untuk penghijauan di industri-industri ataupun seperti di tempat santai untuk jogging track itu. Untuk teman-teman Pak Adi ya? Ya, teman-teman kota. Iya, untuk teman-teman kota. Ya, jadi teman-teman, Pak Adi adalah salah satu pengusaha, boleh bilang bidangnya pertanian, pembibitan, penanaman, terus dijual seperti itu. Jadi teman-teman yang membutuhkan apa aja itu tadi Pak Adi? Rumput ya, rumput. Segala jenis rumput tanaman hias, Mhm. segala jenis rumput tanaman untuk taman, Iya. kita ada semuanya. Jadi termasuk sudah dipasarkan di mana aja Pak Adi? Sudah kita pasarkan hampir seluruh Sumatera Utara. Ya, seperti sering kita mengirim ke Aceh, ke Padang, Pekanbaru, Dumai, Jambi dan sebagainya lah. Wow, luar biasa. Ternyata udah banyak dikirim di seluruh daerah Pak dia untuk tanaman ataupun bibit-bibit ataupun rumput-rumput tadi Pak dia. Jadi udah berapa lama Pak di tekuni usaha ini? Saya bergerak di bidang ini dari mulai tahun 2003 ya. Dari tahun 2003 sampai sekarang ini Pak di tahun 2020. Iya, Luar biasa, udah lama guys. Jadi cukup berpengalaman, dan ya untuk sekarang ini mungkin kami tidak bisa tampilkan seperti apa jenis-jenisnya, tapi nanti suatu saat kalau misalnya ada waktu boleh kami melihat
tumbuh-tumbuhan tersebut Pak Adi, rumput-rumput, bibit-bibit apa, bunga-bunga dan lain sebagainya itu boleh Pak Adi ya? Boleh, dengan Boleh. senang hati Iya, iya. akan kita tunjukkan Hmm. dan kita jabarkan segala macam tanaman apa saja yang kita punya, yang kita tanam. Jadi teman-teman yang Medan sekitarnya, Sumatera sekitarnya yang membutuhkan bibit ataupun bunga ataupun rumput yang untuk kebutuhan taman, untuk kebutuhan halaman mungkin, atau teman-teman membutuhkan jenis-jenis tersebut, teman-teman bisa hubungi Pak Adi, nanti nomornya cek di bawah deskripsi teman-teman. Oke, nah selanjutnya saya akan meminta oleh Pak Adi untuk menceritakan pengalaman hidupnya. Jadi Pak Adi pengalaman hidupnya yang benar-benar terjadi sama Pak Adi, benar-benar sampai sekarang itu masih melekat di pikiran ya, masih terngiang, masih bisa diceritakan oleh teman-teman, kisah hidupnya yang berbeda, yang unik, yang tidak biasa, yang horor ataupun mistis ataupun apa itu namanya, bisa diceritakan Pak Adi ya. Silakan Pak Adi. Saya mulai dari dasar. Awalnya saya untuk membuka cerita ini, pengalaman mimpi yang saya alami, yang terjadi dan nyata di dalam hidup saya. Ketika itu memang hidup saya ya namanya perjalanan hidup, namanya juga manusia, pasti ada dunia hitam ya dalamnya. Masa lalu lah, Masa lalu punya pengalaman masa lalu yang buruk, mungkin yang kelam, mungkin yang hitam ataupun apalah itu, seperti itu. Sebenarnya juga kita manusia yang nggak luput dari kesalahan. Betul. Ketika itu saya memang sudah bergerak di bidang usaha pertamanan, cuman saya masih membawa pickup saudara saya untuk menggerakkan suatu usaha ya, cuman saya masih bekerja dengan paman saya. Di suatu saat itu ketika saya menjalani proses bertobat, saya menjalani apa perintah Allah tadi, seperti sholat 5 waktu saya jalankan. Ketika itu sebelum proses mimpi, saya sholat subuh. Saya sholat subuh, sering saya dahulu datang ke masjid Al-Ihsan namanya. Saya sering mendahului daripada nazir ya. Nazirnya Datang lebih awal ya, datang lebih awal daripada nazirnya ataupun ustadznya. Sehingga ustadz itu berkata kepada saya, kamu sekali ini kok rajin kali, duluan kamu tiba di musola ini daripada kami. Jadi dia mengatakan pada saya kalau bahwasannya sholat subuh itu malaikat itu berbaris dari rumah sampai ke masjid. Karena saya ini baru awam, baru belajar bertobat, saya meyakini apa kata ustadz tadi, sehingga esokan harinya saya sholat subuh, saya teringat kalau bahwasannya malaikat itu berbaris. Jadi ada niat hati saya untuk menembung ataupun meminta. Saya ingin membuktikan bahwasanya memangkah ada malaikat itu berbaris. Itulah kata hati saya, jadi saya meminta. Jadi isinya saya meminta kepada terdahulu malaikat. Karena
malaikat itu pesuruh Allah ya, perantara Allah. Jadi saya berkata dalam hati saya, kalau memang ada malaikat di sini, tolong coba sampaikan pada Allah, tambahkan harta saya, tambahkan ataupun bantu saya cari makan. Jadi ketika itu tanpa saya sadari terdengar suara yang mengatakan jangan sampai suara itu ada terdengar 3 kali, tapi saya tetap mengutarakan apa keinginan saya. Tetap saya meminta untuk menambahkan apa keinginan saya, seperti harta, namanya juga kita manusia ya kan? Wajar kita menginginkan harta. Ya kan? Ketika itu juga dalam bisikan hati saya, jangan nanti kamu lupa kalau kamu minta harta. Tapi saya bersikeras juga, saya bahkan mengatakan saya tidak akan lupa. Kalau seandainya ditambah harta saya akan menjadi giat, tekun, dan menjalankan perintah Allah lebih rajin. Ketika itu juga sampai 3 kali dia berbicara dan hilang di depan masjid. Suara itu hilang, seketika hilang, dan saya pun sekitar juga itu tersadar. Jadi sudah saya laluin hingga seminggu 2 minggu tanpa saya Sadari, bukan, tanpa saya mengerti gitu uang tadi dari mana. Memang hasil kerja, tapi bisa mengumpul secepat itu untuk menambah satu pickup saya yang usaha saya bergerak di termasuk jasa pengangkutan juga untuk mengangkut seperti yang apa saya usahakan, seperti rumput, tanah hitam. Tempo 2 minggu bertambah pickup saya menjadi 2, termasuk dalam waktu singkat Pak ya, dalam waktu 2 minggu itu ya. Iya. Pertama pickup, yang kedua pickup lagi. Pertama pickup, memang bukan pertama pickup. Memang sebelumnya saya sudah memiliki pickup. Iya. Habis itu setelah itu saya mohon baru dikasih ditambah lagi pickup lagi. Jadi menjadi 2. Menjadi 2. Tanpa saya juga sadari juga, namanya rezeki juga. Kita nggak tahu dari jalur mana dia datangnya. Itu bertambah lagi menjadi 1, kita memiliki mobil pribadi. Jenisnya apa itu Pak? Jenisnya itu mobil Avanza. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ketika itu mobil saya 1 pickup yang L300 itu masih kredit loh Pak. Kredit dia itu mencapai juga lah 3.200.000 1 bulan. 1 bulannya selama memang sudah mau lunas, tapi ada 1 tahun lagi sisa. Saya ambil ini untuk DP aja, dapat uang untuk DP, bukan beli kontan. DP untuk pickup yang kedua ya. Pickup kedua Kreme ini DP 12 juta menjadi tambah lagi kredit saya menjadi 2.600.000. Habis 1 bulan saya tanpa saya sadari itu kan, bagaimana itu datangnya itu rezeki. Memang itu ada jalan, tapi diperjumpakan dengan Allah ini bukan ada sesuatu manusia yang menjumpakan, dia menjumpa sendiri di jalan atas izin Allah. Ketika itu dia meminta nomor handphone, katanya dia ingin memberi kerjaan, ya saya kasih, karena memang saya bergerak di bidang usaha pertamanan.
ada seseorang yang tiba-tiba jumpa dengan Pak Adi menawarkan sebuah seperti pekerjaan ya ataupun pekerjaan pertamanan dan pertamanan. ingin memesan bahan seperti rumput dan Ya. tanah Hmm. tanah hitam, tanah humus itulah. Jadi saya tunggu setelah kabarnya, setelah dia meminta Hmm. nomor handphone, Ya. saya tunggu kabarnya ada mungkin 1 bulan ya. Hmm. 1 bulan. Nah, itu pas ketepatan bulan puasa. Dan dalam waktu 1 bulan itu beliau menghubungi Bapak lagi ya. Menghubungi kembali ya. Bahasanya jobnya ini memang ada dan akan segera dikerjakan gitu, Pak ya. Jadi saya dipanggil. Saya juga nggak tahu itu pekerjaan gitu lumayan gitu kan. Nah, bisa sehingga sampai membeli mobil dengan kontan tadi. Alhamdulillah. Tapi pikiran saya itu seperti ya di luar gitu kan. Karena ya rezeki itu tadi tanpa ada yang apa yang menunjukkan, hanya jumpa di jalan gitu. Ya, jumpa di jalan dengan seseorang, terus beliau coba menawarkan apa tadi ya, job itulah ya. Jadi saya dapat pekerjaan itu, saya buat selesai ya, dengan keuntungan itu saya tambah lagi mobil itu, saya kredit lagi kereta. Nah itu dulu nambah lagi. Itu motor ya, motor Vixen itu. Nah, itu kalau nggak salah kreditnya berkisar 970-an tuh. Nah, jadi memiliki saya itu kredit mencapai 26 tambah 32, hampir mencapai 7 mencapai 7 juta per bulan di antara pickup dan sepeda motor tadi, Pak ya. Iya. Belum lagi kebutuhan untuk harian operasional seperti itu ya. Jadi di situ saya seperti ada yang membantu terus. Alhamdulillah rezeki terus bertambah terus. Jadi sehingga sampai lunas semuanya, motor lunas, pickup lunas, pickup L300 lunas, ini lunas, Grand Max lunas, semua lunas. Alhamdulillah. Cuman ya saya memang betul apa yang dikatakan dengan hati saya, lupa. Ya seperti yang di awal tadi bahasanya Pak Adi minta kepada Allah melalui malaikat untuk menyampaikan minta ditambahkan harta, tapi dalam hati itu menjawab jangan nanti kamu lupa. Dan akhirnya ya memang betul lupa. Ya lupanya bagaimana? Biasanya saya itu mengerjakan sholat ya 5 waktu itu tepat dan tidak pernah tinggal. Setelah saya memiliki semua keinginan tadi bermacam-macam, sehingga kewajiban sholat tadi itu banyak tertinggal, banyak bolong, bahkan ada yang lupa. Tapi insya Allah akan diperbaiki lah ya Pak Adi ya. Insya Allah dari sekarang akan saya perbaiki. Karena saya rasa memang itu cobaan juga. Lebihan itu harta itu juga cobaan, karena selepas habis lunas semua ini milik saya, sampai sekarang saya untuk menambahnya lagi ngumpuli 1 bulan 2 juta aja berat. Itu memang pengalaman saya. Berat untuk saya mengumpuli 2 juta lagi. Tapi insya Allah rezeki Allah itu tak terbatas Pak Adi ya. Tinggal kitanya ikhtiarnya bagaimana untuk menjemputnya gitu ya. Insya Allah sambil berdoa juga, tahan hatinya berdoa untuk menjemput rezeki tadi Pak. Oke lanjut Pak Adi. Sepertinya ya berat, seperti kita bilang berat itu untuk mengumpuli, seperti kita katakan nominalnya 2 juta. Bukan berarti kita itu tidak mendapatkannya. Cuma tidak bisa menyisihkan. Habis untuk kebutuhan.
Tapi yang penting Pak Adi sekeluarga sehat semua Pak Adi ya. Jadi kalau untuk mau nambah-nambah lagi apa yang akan diinginkan Pak Adi ya semoga kedepannya nanti terwujud seperti itu, dan sementara ini ya disyukuri dulu apa yang ada seperti itu Pak Adi ya. Ya. Mungkin kita juga semua seperti itu, kita syukuri dulu apa yang ada dan gitu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Cuma saya sekarang berpikiran kembali semuanya karena berkah uang itu bisa kita sisihkan, Benar. karena berkah. Mungkin itu untuk mengingatkan kembali agar saya kembali ke jalannya. Nah, agar bisa saya menyesuaikan diri dengan apa yang diberi dia, yang kelebihan apa yang saya mohonkan. Dan saya jangan sampai untuk meninggalkan kewajiban saya. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, Termasuk menggunakan rezeki ataupun harta di jalan Allah, dan semoga berkah seterusnya Pak Adi ya. ya. Lanjut Pak Adi. Begitulah cerita singkat pendeknya cerita saya, pengalaman mimpi saya. Karena memang saya bergerak di bidang pertamanan tadi, pekerjaan saya. Ya, kalau kita ini bukan cerita mau dikarang-karang, memang nyata kita hidup. Itulah Hidup kejadian nyata. yang Pak Adi alami gitu Pak Adi ya. Karena pun saya pun seperti ini ya, saya sudah sangat menyukuri apa yang sudah diberikan sama Allah yang atas doa-doa kita. Itulah yang saya syukuri. Karena kalaupun dipikir tentang untuk ilmu dan sekolah, saya ini cuma tamatan SD. Tamatan SD aja Pak Adi ya. Itu berijazah Bu. SD berijazah. Iya, SD Oh. berijazah. Nggak nyambung ke SMP Pak Adi. Enggak, karena memang kebetulan kemarin tuh saya tinggalkan sekolah karena pekerjaan juga. Lebih memilih bekerja ya. Karena memang sesuai dengan untuk tuntutan hidup. Tuntutan hidup. Jadi tidak melanjutkan sekolah karena untuk kebutuhan ya Pak Adi ya. Karena faktor Ya, tertentu lah ya, tidak melanjutkan sekolah tadi ya. saya rasa karena saya merasa tamatan kita ini hanya SD, seakan-akan memang bimbingan Allah itu tadi, maka saya seperti ini gitu ya. Ya, saya tidak bisa membanggakan karena semuanya itu dasarnya datang dari Allah. Cuman saya ingin membuktikan apa yang saya jalani dan hidup dan mimpi saya akan beritahukan apa saja yang sudah saya dapat dari mimpi saya. Ya, akhirnya berawal dari mimpi, ditambah kerja keras, didukung dengan doa yang tulus, yang ikhlas kepada Allah, sehingga Pak Adi mencapai apa-apa yang pernah diinginkan gitu Pak Adi ya. Seperti kayak diberikan semangat itu sangat tinggi. Bahkan kalau menurut dari kita cerita usaha dulu, saya pertama itu ambil L300 itu saya kredit, belum lunas terbalik mobil itu, bam, sehingga itu mobil itu hancur. Ada kerusakan. Hancur, baknya hancur, kepalanya penyok. Sehingga itu banyak untuk pengeluaran untuk biaya perbaikannya. Saya sampai putus asa. Mau saya jual dengan keadaan seperti rusak itu, ditawar orang hanya seperti barang butut. Jadi niat saya kembali untuk membangunnya. Dari situlah Allah memberikan rasa semangat yang tidak putus-putus. Jadi saya lagi untuk mengambil hutang. Pinjaman di bank gitu Pak, semacam. Iya, semacam pinjam itu ya. di bank, memang betul pinjam di bank. Walaupun itu dana bunganya itu besar, saya nggak peduli. Karena dari membangun itu lagi. Membangun itu lagi, karena dulu minjem pertama pun atas jaminan. Iya.
ada jaminan juga surat tanah. Karena saya takut kehilangan itu, saya juga diberikan semangat tinggi untuk membangun. Ya begitu main juga besar, hingga sampai puluhan juta kita bangunnya. Dari itulah cobaan hidup yang saya alami. Demikianlah cerita hidup saya, cerita yang nyata yang pernah saya alami semasa hidup saya, dan itu memang kisah nyata, bukan rekayasa. Semoga semua apa yang dari kisah nyata ini bisa kita ambil hikmahnya, dan apabila ada kekurangan dari kata-kata, saya minta maaf atas kesalahan penyampaian bahasa yang saya lontarkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Pak Sugi. Oke, terima kasih Pak Adi sudah mau menceritakan perjalanan hidupnya, kisah hidupnya. Semoga cerita ini tadi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dari semangat Pak Adi yang luar biasa berjuang dalam hidupnya sampai mencapai apa-apa yang beliau inginkan tadi. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah daripada cerita dari Pak Adi tadi. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kita lainnya. Dan saya akan lanjutkan cerita-cerita seru lainnya hanya di channel YouTube Sugianto Menembus Batas. Demikian teman-teman, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe-nya guys. Jangan lupa subscribe-nya guys. Like-nya, komen, dan share agar kita mendapatkan video-video terbarunya dari Pak Sugi Menembus Batas. Terima kasih Pak.